Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya, Bu ya? Bisa Pak, terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi bahasa Arab. Mungkin malam ini kan ke-13 ya? 13. Ke-13 atau ke-12? Ke-13. Lupa Pak, coba dilihat. Iya. Nanti ke-13 ya, berarti nanti saya buatkan satu lagi deh ya. Mungkin sampai 14. Kita break dulu untuk kita praktik ke muhadatsah gitu. Nanti proses setelah kita di perjalanan ada hal-hal yang perlu diterangkan, nanti kita akan bahas lagi. Tapi sementara saya cukupkan nanti sampai 14 dulu. Setelah itu kita lebih ke praktik dari yang sudah kita pelajari dulu gitu. Baiklah, muhadatsah itu percakapan, conversation. Oh. Jadi muhadatsah, kalau sekarang kan materi teori ya, teori-teori bahasa Arab. Waktu itu saya tadinya mau satu kali teori, satu kali praktik gitu. Tapi disarankan oleh beliau teorinya aja dulu gitu. Akhirnya saya coba balik lagi ke teori gitu. Baiklah, saya izin share screen. Sudah terlihat? Sudah. Iya. Nah, di dalam bahasa Arab ada kata-kata yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan ya. Sebenarnya kata-kata itu bentuknya kata kerja ya. Kata kerja. Dan ada kata kerja ini mengubah struktur kalimat ya, dalam arti harokat-harokatnya, tetapi maknanya itu tidak jauh berubah, masih sama. Kata-kata tersebut ya seperti kata kana ya. Kana ini sebenarnya kana ini artinya secara harfiah kan menjadi ya sebenarnya kana itu. Kana yakunu. Biasa diartikan ada atau keadaan tertentu gitu, itu kana. Nanti ada contoh-contohnya di bawah. Kemudian kata-kata amsa. Amsa itu artinya sore. Tapi ini dari fi'il ya. Kalau dari isim kan masaan. Zarof maksudnya keterangan waktu ya. Asbaha pagi. Ingat-ingat aja subuh ya kan. Subuh asbaha. Adha ingat-ingat aja duha, duha ya. Waktu duha. Nah, zalla itu mulai ada bayangan ya. Nah, itu katakanlah siang. Nah, bata mungkin ingat kata-kata bait. Bait itu rumah ya. Bata ini kata kerja biasa diartikan bermalam. Nah, laisa ini artinya bukan. Ini kan disebutnya tuh kata kerja yang sering muncul ya. Tapi kemudian menyebabkan kalimat itu berubah dari sisi harokat-harokatnya. Ini contoh-contohnya
Umpamanya di nomor 1 nih, ini agak kecil ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalimat kana amiru amilan. Nah, kana amirun amilan. Ini asal kalimatnya, asalnya yaitu amir amilun. Amir amilun ini artinya amir seorang pekerja. Jadi ini udah kalimat sempurna sebenarnya. Nah, setelah ada kana di depannya, kita perhatikan ini ada yang berubah ya. Amirun jadi amilan, ya kan? Nah, ini amilan. Ini ada yang belum ketulis harokatnya, mohon maaf. Nah, ini amilan ya. Jadi berarti yang tadinya amirun amilun, jadi amirun amilan setelah ada kana di sini. Nah, itu yang saya maksud jadi berubah. Nanti pengucapannya ya jadi berubah akhirnya gitu. Artinya sebenarnya kan amir seorang pekerja. Nah, kata-kata kanaknya nih nggak berarti apa-apa akhirnya kan. Gitu. Ya kalau dihilangkan juga amir itu pekerja gitu. Tapi kenapa ada kana? Nah, kana ini menjelaskan kondisi amir gitu. Jadi tidak diterjemahkan. Nah, mungkin keadaan amir adalah pekerja kalau gitu ya. Tapi kan bahasa Indonesia kan nggak begitu gitu. Ya amir pekerja. Nah, dalam bahasa Arab itu ada tambahan kata-kata kana. Nah, kalau misalnya di sininya bukan amir, umpamanya Fatimah misalnya ya. Kananya jadi berubah, Ibu-ibu. Jadi kanat. Nah, gitu. Kanat Fatimah, amilunnya itu amilannya jadi perempuan, amilatan. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini katakanlah ada kalimat Fatimah amilatun. Jadi kanat Fatimah amilatan. Umpamanya ya, Pak Ibu nih, saya coba tulis di sini. Kayak kita ini ya. Misalnya saya tulis Fatimah. Bapak Ibu kalau mau sambil nulis mesti nyiapin buku tulis. Kalau nggak di komputernya gitu kan. Nulis, latihan nulis silakan aja. Nih Fatimah tuh ya. Amilatun. Itu dari kata-kata amila ya. Amila itu beramal atau berbuat atau bekerja. Bahasa kitanya sebenarnya bekerja ya. Amilun. Nah, ini jadi amilatun. Nah, kalau kita mau pakai kata kana, karena ini perempuan, maka kan kananya jadi ditambah tak marbutoh. Nah, jadi Fatimatu amilatun. Nah, sekarang kita tambah kana. Depannya salah. Jadi berarti setelah ada kana, jadi kanat. Jadi begini, ibu-ibu nih, bapak ibu nih. Kanat Fatimatu nah ini sekarang jadi begini. Amilatan. Nah, jadi begini. Ada yang berubah sedikit ya, tapi karena di sini ujungnya ta, sekalipun pakai tanwin nggak ditambahkan alif. Kalau di sininya ujungnya bukan ta, kelihatan tadi ya, amilun jadi amilan ada alifnya. Kalau di sini nggak perlu dikasih alif.
Jadi kanat Fatimah amilah gitu. Nah, sekarang kalau bukan Fatimah gimana? Misalnya saya. Nah, kan bisa aja kan saya seorang pegawai. Nah, kanatnya ini jadi berubah juga. Kuntu. Jadi untuk kuntu kalau yang laki-laki nyebutnya gimana? Amilan. Kuntu amilan. Tapi kalau yang perempuan ngomongnya jangan kuntu amilan, kuntu amilatan. Gitu. Jadi di sini jadi amilan atau amilatan. Mau nyari garis miring di mana ya? Nggak ketemu-ketemu dari kemarin. Ininya kan keyboardnya kadang-kadang yang mana yang garis miring? Saya mau bikin garis miring sebenarnya. Jadi maksudnya amilun, amilatun gitu. Jadi coba-coba. Kan juga. Nah ini aja deh. Amilatan. Maaf. Amilatun. Atau amilatan ya. Ya, amilatan. Ini. Jadi kalau perempuan yang ngomongnya, dia harus mengatakan kuntu amilatan. Nah gitu. Kalau yang laki-laki kuntu amilan. Gitu. Asalnya kan anak amilun, kira-kira gitu kan asalnya. Ya. Kenapa anak amilun? Ya kalau mau menyebut anak amilun jadi kuntu amilan. Ini kali ini saya kan, kali ini Fatimah seorang pekerja. Kanat Fatimah amilatan. Tapi kalau saya seorang pekerja, kuntu amilan, mau disebutin anaknya nggak apa-apa juga sih. Misalnya kuntu ana, mau mempertegas amilan atau amilatan. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau ini berarti kita mesti tahu perubahan-perubahannya. Nah, kan contohnya di awal-awal kita sudah bahas sebenarnya ya. Nah, perubahan kata kerja yang zahaba, zahabu itu kan kalau ini kan berarti kana, kanu, kanat, kanata sampai nanti kuntu, zahabtu gitu ya. Itu kan sama polanya. Cuman karena di sini kata kerjanya ini ada alifnya gitu aja. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan kata-kata itu menjadi berubah, kata-kataan. Nah, berikutnya ini ada teman-temannya, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita mengatakan amir amilun, nah amir amilun, amir adalah seorang pekerja. Setelah ada kana amir amilan. Nah, jadi gitu ngomongnya. Fatimah amilatun, kanat Fatimah amilatan. Ya, ana amilun. Berarti kuntu amilan. Ana amilatun, kuntu amilatan. Nah, gitu. Jadi karena pokoknya kalau saya kuntu atau bisa juga ini untuk mengungkapkan kata-kata pernah di masa lalu gitu ya. Jadi misalnya saya dulu tinggal di Jakarta atau di Bandung gitu kan. Berarti untuk sakinan fi Bandung. Itu artinya saya pernah tinggal di Bandung. Kuntu sakinan fi Bandung. Fatimah pernah tinggal di Bandung. Kanat Fatimah sakinatan fi Bandung. Nah gitu. Kanat Fatimah sakinatan fi Bandung. Saya pernah tinggal di Amerika. Berarti kuntu sakinan fi Amerika. Itu artinya pernah. Jadi kata kerja ini di masa lampau berlakunya untuk menggambarkan keadaan si subjek, kira-kira gitu ya. Itu kata-kata kana. Kana. Kita pernah
tinggal di Bandung. Berarti kunna sakinina fi Bandung. Atau kunna ya kunna aishina fi Bandung. Bisa juga nanti pakai kata kerja nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kunna naishu fi Bandung. Itu artinya kita pernah tinggal di Bandung. Jadi bisa kata asya yaishu, bisa kata sakana yaskunu. Nah, yang penting yang menunjukkan arti kita menetap atau tinggal gitu. Itu bebas artinya. Nah, itu yang disebutnya apa ya? Kaidah atau apa ya? Faidah fungsi lah. Fungsi dari kana tuh kayak begitu. Dulu waktu saya kecil, nah misalnya gitu. Jadi hinama ketika ya, hinama kuntu saghiran, nah gitu. Waktu saya kecil, hinama kuntu saghiran, ya. Misalnya apa? Saya suka bermain di halaman rumah, ya kan? Hinama kuntu saghiran, uhibbu, ya. Uhibbul la'ba, ya, fi sahatil bait, ya gitu. Hinama kuntu saghiran uhibbul la'ba fi sahatil bait. Saya suka bermain di halaman rumah. Nah, hinama kuntu. Jadi kata-kata kana ini kurang lebih untuk mendeskripsikan keadaan, kira-kira gitu. Jadi nanti akan ketemu kata-kata ini di Quran juga banyak ya. Wa kanu yattaqun. Mereka bertakwa. Sebenarnya yattaqun aja kita tahu yattaqun itu mereka bertakwa, tapi ada di situ kata-kata kanu. Wa kanu yattaqun. Wa kana minal muslimin, ya kan? Jadi kata-kata karena yakunu dengan segala perubahannya itu punya arti menggambarkan sesuatu keadaan, kira-kira gitu. Jadi kayak nggak ada artinya sebenarnya. Tapi ketika di kalimat masuk ke dalam kalimat, jadi seakan-akan muncul sesuatu aktivitas di masa lampau, keadaannya seperti ini gitu. Ini Ustaz, agak ya. jadi penambahan kana dan turunannya itu untuk menggambarkan masa lampau. Ya, untuk menambahkan masa lampau. Bisa juga sebenarnya yang kalau yang mudore fiilnya fiil mudore ya sebenarnya bukan lampau juga. Kalau madi biasanya begitu. Jadi kalau fiil madi itu kan memang di masa lampau, tapi ini karena itu khusus mendeskripsikan ke kondisi si subjek, kira-kira gitu. Ada nggak kalimat yang pakainya kananya yang masa sekarang? Bisa aja. Misalnya gini, kalau saya membuat pertanyaan, mayyakunul muadzin. Siapa yang menjadi muadzin? Siapa yang azan gitu? Itu mayyakun. Yakunu kan itu. Mayyakunu imaman. Siapa yang menjadi imam? Siapa imamnya? Gitu kira-kira. Kan kalau kata-kata saja man imam gitu aja kan. Siapa imamnya gitu kan. Nah, atau misalnya man imamuhu, siapa imamnya? Tapi kalau saya tanya misalnya mayyakunu imam. Siapa yang jadi imam? Nah, itu kan bukan lampau ya, karena fiil mudhari gitu. Tapi kalau saya bilang man kana imaman. Nah, itu berarti yang jadi imam siapa? Tapi udah lampau tuh. Udah lampau, Gitu. ya. Jadi tergantung fiilnya juga. Oh, Cuman iya. ketika fiil itu madi, kemudian ada subjeknya, subjek zahir ya, maksudnya ada nama di situ, itu bisa diartikan, bisa maksudnya pernah, bisa maksudnya keadaan di masa lalu, kadang-kadang nggak diterjemahkan di bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi ada yang diterjemahkan, ada enggak. Jadi tergantung siakul kalam namanya, gaya tuturnya kayak apa gitu. Ada yang nggak pernah. Tapi kalau misalnya kata-kata kananya sendiri bisa juga artinya kan menjadi ya. Di Al-Quran kan ada ya, misalnya apa namanya, di Al-Quran kan ada kata kun fayakun, ya kan? Nah, itu kan ada kun fayakun. Itu kan dari kana ya.
Ya. Jadilah, maka jadi gitu kan. Hmm. Nah, Fil amr. innama amruhu, ya kan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu diartikan kun, jadilah, adalah, maka dia ada gitu. Nah, itu yakun, karena yakunu di situ ada sebenarnya. Itu diartikan jadi gitu. Kayak gitulah. Misalnya Muhammad ada di kelas. Muhammad fil fasli. Itu kalimat yang normal saja. Nah, tapi orang Arab akan mengatakan kana Muhammad fil fasli gitu. Pakai kana. Nah, jadi kayak gitu modelnya. Kanat Aisyah fil fasl. Ya. Wakanat. Nah, wakana itu. Nah, itu jadi kalau poinnya sih kalau ketemu kata kana tidak usah bingung, memang begitu kata kana itu suka digunakan ya untuk mendeskripsikan suatu keadaan tertentu dari subjek gitu. Itu aja. Jadi nggak perlu artinya terlalu dipusingkan karena dia sebenarnya dia tidak mengubah apa-apa. Ya. Jadi kita mengatakan amir amilun, amir ustadun dengan mengatakan kana amir ustadan sama artinya. Tapi kana amir ustadan secara zauk bahasa, secara rasa kebahasaan itu lebih tepat daripada kita mengatakan amir ustadun. Nah, dengan kata amir ustad, kana amir ustadan, itu kata itu jadi betul-betul mendeskripsikan kondisi amir gitu. Kalau kita bilang amir ustadun, amir itu guru, ya mungkin tidak ada makna yang apa-apa. Memang secara kebahasaan aja deh, amir itu guru. Tapi kalau kita bilang kan amir ustadan, ya kita bisa mengatakan kalau misalnya ada kalimatnya yang lain, misalnya misalnya fisanatil maudi kan amir ustadan. Nah, itu udah lain. Tahun lalu Amir pernah jadi guru. Ya, bisa begitu artinya. Karena itu, tapi kalau kita bilang Amir ustadun, ya Amir guru. Tapi kalau di kalimat yang lain, bisanatil madiyah kana Amir ustadan. Tahun lalu Amir pernah jadi guru. Misalnya gitu. Nah, kayak gitu modelnya. Baik Bapak Ibu, ada teman-temannya sahabat-sahabat kana ini. Yang tadi di atas ini disebutnya sahabat-sahabatnya nih Bu. Ada 6 sahabat si kana ini. Yaitu kata-kata amsa, asbaha, adha, zolla, bata dengan laisa. Nah, fungsinya apa? Sama. Tapi kalau amsa, nah ini artinya kurang lebih ini arti bahasanya. Nanti bagaimana penerapannya dalam kalimat? Ini tidak selalu ada ya sebenarnya di dalam kalimat kan sesuai kebutuhan saja. Tapi kalau kita menemui kata-kata ini, kita jadi ingat, oh ini maksudnya ini gitu. Nah, secara teori kita harus ketahui juga gitu ya. Nah, ini kita coba lihat di bawah nih. Nah, ini agak kecil tulisannya ya nih kan. Amsa Muhammadun naiman. Kurang besar ya. Udah. Coba saya zoom sedikit supaya lebih besar. Nah, ini. Amsa Muhammadun naiman. Asalnya nih ini yang di bawah nih Bu. Muhammadun naimun. Muhammad tidur. Tapi tidurnya ini bukan kata kerja, kata benda. Aneh ya. Bentuknya gitu. Kan kalau kata kerja itu kan fi'il madhi atau fi'il mudhari ya. Nah, tapi naimun ini gini, yang dimaksud kata benda itu. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya work jadi worker gitu. Kalau tidur sleep jadi sleeper gitu kan. Itu maksudnya naimun itu sleeper gitu ya. Nah, kalau apa namanya work tadi jadi worker, sleep jadi sleeper gitu. Nah, jadi Pak ya. Jadi kata kerja pelaku gitu. Jadi kayak pelakunya ya. Pelakunya isim fa'il namanya. Nah ini jadi Muhammad Naim sama dengan Muhammad Yanam sebenarnya ya. Muhammad Yanam gitu. Tapi Naim jadi pelaku. Nah,
Nah, di sini kata-kata amsa di depannya ditaruh. Jadi naimunnya jadi naiman sekarang nih. Amsa Muhammad naiman. Nah, jadi sore. Nah, sore Muhammad tidur. Sore hari amsa Muhammad naiman. Nah, asbaha, ingat-ingat aja subuh ya. Kalau amsa ingat-ingat aja masaul khair, kan selamat sore ya. Masaan, sore hari. Ya. Nah, sore ini dalam bahasa Arab bukan hanya kata-kata masa ya. Asil juga sama. Di Quran ada tuh. Wasabbihuhu bukrotan pagi. Kalau kita kan pagi itu sobahan ya. Bukrotan pagi. Wa asilan dan sore. Asil itu sore gitu. Nah, itu banyak apa ya sinonimnya ya. Nah, di sini kita pakai kata amsa. Jadi amsa Muhammad naiman. Gitu. Nah, kalau saya bagaimana? Kalau saya nanti saya sore tidur, berarti amsaitu naiman. Itu Oh, iya. amsaitu naiman. Ya kan? Nah, kalau perempuan ya jadi tak tanis. Amsat Fatimah naimatan. Naimunnya ya naimatun jadinya. Nah, sekarang jadi naimatan gitu. Nah, kita coba bikin contoh lagi di bawah ya. Kita ini kan kata-kata amsa tadi ya. Amsa. Pelan-pelan nih rada ini memang ini rada materi. Oke. Misalnya ya. Nah, kan gini tulisannya ya. Nah, ini kan gini. Kalau saya ini kan amsa ini buat dia ya. Kalau saya berarti harus tambah tak belakangnya. Jadi karena ini sebenarnya alif, biasanya alif bengkok ini Ibu, Bapak Ibu nih. Biasanya diganti dengan ya dia. Jadi begini. Amsai. Nah, gini baru ditambah apa nih? Tuh. Tuh kalau saya berarti tinggal tambah tuh. Kalau nahnu ditambah na, amsaina kan gitu ya. Kalau kami ya. Kalau anta berarti amsaita. Tergantung kita maunya gimana. Nah, katakanlah amsaitu. Udah. Amsaitu ini maksudnya anak nih kan. Amsaitu anak. Ya kan. Nah, iman. Gitu ya. Asalnya kan naimun ya. Jadi naiman sekarang. Amsaitu anak naiman. Nah, jadi gitu. Anaknya mau dibuang, boleh. Amsaitu naiman. Saya ngomong banyak-banyak kata-kata padahal artinya itu-itu juga. Nah, itu orang Arab nggak suka, kurang suka gitu. Maka dia langsung amsaitu naiman. Nah, ada istilah ijaz dalam bahasa Arab. Maqalla lafzuhu ya wa katsura maknahu. Lafadznya sih nggak banyak, tapi itu artinya banyak itu dalam bahasa Arab. Karakter sastranya modelnya seperti itulah. Namanya ijaz. Jadi ada bahasa yang diungkapkan cuma 1-2 kata, tapi maksudnya ini loh gitu. Itu karakter bahasanya begitu modelnya, namanya ijaz. Jadi min nau'il balaghi. Jadi dari sisi kebalagohan, keindahan, kesastraannya modelnya seperti itu. Ada kalimat-kalimat yang sangat simpel gitu ya. Tapi itu kalau diurai ini maksudnya begini. Itu ada kaidah itu. Nah, min nahiyatil balaghiyah. Jadi dari sisi keindahan bahasanya. Karena dia memang bahasanya agak mengandung unsur sastranya itu kental sekali gitu bahasa. Dan kaidah-kaidah bahasa Arabnya itu kan memang diturunkan dari Al-Qur'an ya Bapak Ibu. Jadi bahasa Al-Qur'an itu ya maksudnya kalimat-kalimat di Al-Qur'an itu sangat menginspirasi para ahli bahasa untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa. Ada kadang-kadang yang diulang-ulang gitu kan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Diulang 3 kali kan. Al-Qari'ah.
Bahasa Indonesia kan hari kiamat. Mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Kemudian diulang lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu hari kiamat itu? Kayak gitu. Itu jadi model seperti itu di Al-Qur'an banyak sekali yang model-model begitu ya. Kemudian ada lagi misalnya yang kaitan dengan kana ya. Nah, kana itu kan tadi mengenai keadaan. Ada ayat Al-Quran yang pakai kana, tapi kananya itu dikasih negasi. Jadi ma depannya, makana gitu. Jadi umpamanya di ayat satu ayat menyebutkan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Makana. Tadi kan asalnya kana ya, depannya itu yang tadi itu. Ditambah ma itu jadi bukan, makana gitu kan. Makana. Jadi artinya tidaklah keadaan Nabi Muhammad itu makana Muhammadun. Nah, aba ahadin. Ayah. Ya, bapak atau ayah dari salah seorang min rijalikum, dari salah seorang kamu. Jadi Nabi Muhammad dia itu bukan bapak dari salah seorang kamu. Kemudian ada lanjutannya, walakin Rasulullah, tapi dia itu utusan Allah. Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, tapi dia itu utusan Tuhan, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya gitu. Nah, itu karena itu di situ mendeskripsikan kondisi subjeknya, yaitu di situ Nabi Muhammad. Itu di Quran ada pernyataannya seperti itu ya. Atau Allahu ghafurun rahimun asalnya. Di depannya kana. Jadi wa kanallahu ghafurur rahima gitu. Asalnya kan Allahu ghafurun. Terus ada ayat Quran kan wa kanallahu ghafurun gitu. Wa kanallahu ghafurun. Ditambah rahiman. Itu ghafurur rahima akhirnya kan. Gitu. Nah, itu kata-kata kana mendeskripsikan subjek gitu. Kalau kata-kata amsa teman-temannya agak jarang, ibu-ibu, bapak. Jadi kata amsa, kata asbaha tuh teman-temannya gitu. Tapi kita tetap harus ketahui juga gitu, sekalipun jarang ya. Nah, yang sering itu kana di Quran itu banyak banget itu ya, kana ya. Ada yakunu, ya wakanu, ya kan. Ada yang kuntum, ya kan. Kuntum khairu ummatin. Kayak gitu. Kuntum khairu ummat kan dari kana itu. Asalnya sebenarnya kan kalimatnya antum khairu ummatin. Kamu sekalian itu sebaik-baik umat itu. Nah, itu pakai kuntum depannya. Kuntum khairu ummatin. Nggak berubah artinya. Kalau mau diartikan harfiah jadi panjang. Keadaan kamu sekalian itu adalah umat yang terbaik. Itu kepanjangan di bahasa Indonesia kalau kayak begitu ya. Nah, tapi cukup diterjemahkan kamu adalah umat terbaik, segitu aja. Padahal di situ ada kuntum. Nah, itu harus kalau kita belajar bahasa Arab berarti dalam bahasa Indonesia kamu adalah umat terbaik yang pakai kuntum depannya itu kita harus tahu. Oh, itu sudah sangat jelas tuh menjelaskan keadaan, bukan sekedar kamu umat yang terbaik. Tapi sebenarnya kondisi kamu, nah itu jadi kata-kata kuntum itu kayak mengungkap suatu keadaan gitu. Nah, jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang mengeluarkan manusia ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dikecualikan gitu. Yang bagaimana itu kok bisa jadi terbaik? Karena dilanjutkan ujungnya ta'muruna bil ma'ruf, suka menyeru kepada kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah keburukan, kejahatan. Nah, itu yang disebut dengan khairu ummah, umat terbaik. Jadi karakternya gitu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian apa lagi lanjutannya? Wa tu'minuna, ada wa tuqimus shalah. Ada kata-kata, ada lanjutannya itu ininya.
kayak gitu. Nah, berikutnya, nah kalau udah amsaitu ana naiman atau amsaitu naiman, udah saya tidur sore, amsaitu naiman. Atau kalau yang biasanya kalimat yang sangat biasa, tidak bersastra lah ya. Jadi ana naim masaan, selesai gitu. Saya tidur sore hari, anamu masaan atau numtu masaan. Ya, saya sudah tidur di sore hari gitu. Nah, ini pakainya amsa itu. Pakai amsanya itu. Jadi kayak masa kata-kata sorenya itu yang dibikin kata kerja. Asbaha subuh ya kan. Subuhnya itu jadi fi'il, jadi kata kerja. Asbaha Ahmad la'iba qurratal qadam. Asalnya ini Ahmad la'ib qurratal qadam. Ahmad bermain sepak bola. Nah, itu pakai asbaha. Ya tinggal ubah aja. Kalau misalnya mainnya sore berarti amsa. Amsa Ahmad laiba qurratal qadam gitu. Oke. Nah, ini Ahmad asalnya nih Ahmad laibu qurratil qadam. Ahmad bermain sepak bola. Tapi laibunnya itu bukan kata kerja tadi. Jadi kata kerja pelaku lah kira-kira gitu. Laibunnya. Harusnya kan yal'abu ya atau laiba gitu. Tapi ini laibu qurratal qadam. Oke, nah kemudian adha. Adha Abdullah muta'alim. Nah, di waktu duha Abdullah belajar. Muta'alim juga kata-kata ta'allama ya. Ta'allama artinya belajar. Muta'alim pelakunya. Tapi diartikannya tetap belajar di sini. Nah, di waktu duha Abdullah belajar. Adha Abdullah muta'alliman. Asalnya muta'allimun. Setelah kata adha, ya ini predikatnya menjadi mansub, menjadi nasab, menjadi fathatain. Jadi adha Abdullah muta'alliman. Nih, jadi ada amsa, asbaha, adha itu temannya kana yang membuat kata-kata yang keduanya itu predikat menjadi mansub. Nah, jadi asbaha. Nah, terus ada lagi zalla. Nah, zalla ya. Zalla Khalid ustadzan. Ya. Saat siang Khalid mengajar. Zalla Khalid ustadzan. Di siang hari Khalid mengajar, jadi guru. Nah, ini asalnya Khalid ustadzun. Jadi sekarang setelah ada zalla, Khalid ustadzan. Gitu. Khalid mengajar di siang hari. Zalla Khalid ustadzan. Nah, ininya sama modelnya ya. Jadi asalnya ini, asalnya itu. Nah, terus ada kata bata. Bata Ahmad musafiran. Ahmad bermalam saat musafir. Pergian ya musafir itu maksudnya. Jadi saat menjadi musafir, Ahmad menginap. Bata Ahmad musafiran. Ingat kata-kata bait, baitun itu rumah ya. Mabit, kalau yang naik haji, mabit itu bermalam artinya kan gitu ya. Mabit di Mina, itu dari kata-kata bata ya bitu, baitan ya kan. Baitullah, rumah Allah. Ya kan? Nah, mabit bermalam, berumah kan seharusnya kan baitullah kan rumah Allah, ya kan. Nah, jadi kalau mabit sebenarnya merumah kira-kira gitu ya. Baitun kan rumah artinya. Tapi kalau bata ya bitu artinya bermalam. Nah, gitu. Jadi rada aneh memang kan ya Bapak Ibu ya. Bahasa Arab itu. Baitun itu rumah, bata ya bitu bukan merumah, bermalam artinya. Itu aneh buat saya juga. Tapi ya orang Indonesia pasti menerjemahkannya begitu, nggak ada cara lain gitu kayak itu. Nah, kalau bata Ahmad musafiron ya bermalam artinya. Ya nggak mungkin berumah ketika jadi musafir gitu kan berumah nggak ada di Indonesia, bahasa Indonesia kan berumah, adanya bermalam. Tapi kalau kita mengatakan mabit, bermalam artinya mabit itu bait rumah gitu, karena malam-malam juga ya, malam-malam juga gitu, rumah-rumah juga. Tapi ya begitu, bata Ahmad musafiron, Ahmad bermalam. Mabit di Mina, kata kita bermalam di Mina. Baitullah, rumah Allah. Baitun baitani buyutun. Nah, kemudian ada lagi kata-kata bait. Bait itu bait. Bait kata kita mah ya. Kalau di syair ada tuh ya.
atau di pantun bahasa Indonesia lah, itu kan ada bait ya. Satu kalimat begini gitu kan. Jaka sembung bawa golok gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan satu bait gitu. Nah, itu bahasa Arab juga bait, Bapak Ibu. Jadi kata bait ini bisa rumah, tergantung kalimat nanti. Kalau misalnya alfiyah itu terdiri dari 1000 bait. Nah, misalnya bait pertama apa? Kalamuna labdun mufidun kastaqim, itu ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Nah, itu 2 bait tuh. Kalamuna labdun mufidun kastaqim, ya, ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Itu 2 bait. Nah, itu ada 1000 begitu. 1000 bait namanya. Itu di dalam satu kitab namanya Alfiyah, itu tata bahasa Arab. Ada 1000 bait. Kan banyak juga itu ya, tata bahasa Arab. Gitu. Dan sarahnya itunya juga penjelasan-penjelasan urai-urainya. Jadi kaidah itu doang tuh, itu sekian tebelnya ya, capek juga bacanya ya. Jadi gitu. Dan itu menjadi ukuran untuk orang yang belajar bahasa Arab, katanya kalau udah belajar alfiyah itu dianggap selesai tata bahasa gitu, kira-kira gitu. Ya kita sih saya juga Bapak Ibu yang ngaji juga nggak sampai habis gitu waktu itu. Ya udah ini ya, bahasa kitanya kan karena sambil sekolah ya, bukan hanya itu, sekolah juga, jadi kan banyak pelajaran sekolah juga yang harus kita pelajari ya waktu SMA lah gitu ya. Jadi itu juga nggak kekejar gitu, ditumpuk gitu 2 tuh ya. Jadi pelajaran agama plus tata bahasa Arab, juga kita belajar umum kan, belajar sekolah yang pelajaran-pelajaran normal aja yang biasa kita juga harus belajar kan. Jadi kita juga mabok juga gitu ya. Nggak bisa, saya juga nggak habis tuh belajar tata bahasa Arab yang itu gitu. Tapi kalau dasar-dasarnya alhamdulillah sih, yang untuk yang tipis-tipisnya lah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kan ada yang untuk pemula, ada untuk menengah gitu. Kalau yang untuk pemulanya alhamdulillah habis lah. Jadi insya Allah ya cukuplah kalau buat muhadasah sehari-hari kaidah itu kira-kira gitu. Tapi kalau udah yang ke atasnya, saya juga nggak belajar semua gitu. Nah, kita lanjut. Nah, kata-kata laisa juga kan alaisallahu biahkamil hakimin. Kan ada kan kata-kata laisa ya. Nah, A-nya itu kan apakah? Apakah alaisallahu, apakah bukan Allah gitu? Hakim yang paling adil. Gitu kalau diharfiahkan ya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Apakah bukan Allah hakim yang paling adil? Gitu. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Itu. Jadi alaisallahu biahkamil hakimin, jadi bertanya, bukankah Allah? Pertanyaan negatif. Maka jawabannya biasanya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala itu artinya na'am ya, iya gitu. Jadi kalau kita baca surat At-Tin tuh ujungnya imamnya baca alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, kemudian makmumnya bilang bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala, iya. Bala itu sama dengan na'am, tapi untuk pertanyaan yang negatif. Ya, itu pakainya bala, bukan na'am. Kalau na'am mengiyahkan tapi yang positif. Ya, tapi kalau bala itu mengiyahkan tapi yang negatif. Itu bahasa Arab gitu beda. Jadi, bukankah kamu itu orang yang pertama datang? Nah, berarti alasta anta bi awal, alasta anta bi awal, nanti bala gitu. Tapi kalau kita bilang alasta anta bi awal, na'am, itu artinya enggak. Gitu. Karena yang negasi diiyahkan oleh kita, tapi iyahnya itu kebalikan dari itu. Ya, tidakkah jadi iya. Nah, kalau jadi iyanya itu juga harus yang pasangannya gitu. Jadi alaisallahu biahkamil hakimin, bala artinya iya. Nah, ini laisa Rudi mudarris. Rudi bukan. Ya, Rudi bukan guru. Laisa Rudi mudarris. Ya. Nah, sekarang kalau saya gimana? Lastu. Ya, itu aneh tuh. Laisa jadi lastu. Lastu lasna gitu. Lastu. Saya bukan guru, lastu mudarris.
Kalau perempuan berarti mudarrisah. Saya bukan orang Australia. Lastu Australi, gitu kan. Lastu Australia. Lastu Australian. Lastu Australi. Nah, kalau perempuan laisat Fatimah mudarrisatan. Nah, kayak tadilah ngikutin ya. Kata kerja ini nanti laisa ini alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ada juga laisu sawaan. Nah, laisu itu buat jamaknya kan. Laisu sawaan min ahlil kitabi, di Quran ada tuh ya kata-kata lais. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu alaisallahu bikafin. Bukankah Allah itu yang mencukupkan hamba-hambanya? Itu alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu yang mencukupi segala kebutuhan hambanya? Alaisallahu bikafin. Nah, ini kata-kata laisa. Itu juga temannya tadi, temannya kana. Jadi ada berapa nih? Ada yang 7 tadi ya. Jadi diulang lagi. Karena Indonesia mamlakatan. Indonesia dahulu kerajaan. Mamlakah itu kerajaannya. Mamlakah itu kerajaan, malik itu raja, mamlakah itu kerajaan. Karena Indonesia mamlakah. Indonesia dulu kerajaan. Sebelum jadi Indonesia ya kan kerajaan-kerajaan. Gitu. Terus disatukan oleh Patih Gajah Mada. Jadi bumi Nusantara. Nah, jadi Indonesia kira-kira gitu. Sebelum jadi ya dia kan kerajaan-kerajaan. Nah, Indonesia asalnya Indonesia mamlakatun gitu. Indonesia mamlakatun, setelah ada karena Indonesia mamlakatan. Nah, tadi nih yang tadi laisat kan udah ini. Ada nih kalau yang perempuan laisat. Laisat ukhti tilmidah. Ukhtun itu saudara perempuan, jadi kalau ukhti saudara perempuan saya. Jadi laisat ukhti tilmidatan, laisat ukhti tilmidatan berarti saudara perempuan saya bukanlah murid. Laisat ukhti tilmida. Nah, sekarang kayaknya terakhir nih ya. Contoh terakhir ya. Kata-kata asbahtu, asbaha. Ya. Asbahtu zahiban. Ini anak berarti ya. Saat pagi aku pergi. Asbahtu zahiban. Jadi salah satu karakter bahasa Arab itu Bapak Ibu ada kadang-kadang nama tempat itu jadi kata kerja. Saya juga aneh. Umpamanya gini ya, Mesir. Mesir itu kan nama negara ya. Tapi orang bisa bikin kalimat amsoro. Amsoro itu berarti pergi ke Mesir. Irak itu kan nama negara. Tapi kalau orang bilang Aroko, saya ke Irak maksudnya gitu. Kan buat kita sih orang Indonesia ya aneh buat kayak gitu ya. Kalau bisa kita ngomong Indonesia ya negara gitu. Nggak ada. Indonesia artinya pergi ke Indonesia kan. Ya. Jadi tapi begitu bahasa Arab itu. Kadang-kadang suka ada aneh-aneh gitu ya. Ya mungkin itu yang menjadi pikir kita jadi muter-muter ya Bapak Ibu ya. Jadi kata orang pusing lah. Tapi buat yang penasaran itu menarik ya. Menarik ya. Karakter bahasanya menarik. Ya, jadi bikin penasaran gitu, kok kayak begini ya, kenapa begini ya gitu. Jadi itu makin kita pelajari makin menarik, makin tertantang gitu, makin penasaran kitanya gitu. Ini saya salah nulisnya nih Bapak Ibu nih. Ini harusnya pakai ini ya, pakai H ya. Didahihi, nah gini. Nah itu yang dari atas. Jadi asbahtu zahiban. Saat pagi, kalau misalnya pagi-pagi saya sedih, berarti asbahtu hazinan. Nah, kan gitu. Asbahtu hazinan. Pagi-pagi saya gembira, berarti asbahtu masruron. Ya. Asbahtu masruron. Jadi ini bisa kalimat ini bisa dikembangkan nanti oleh kita. Ini hanya sekedar contoh ya. Kalau ditulis banyak di sini
nggak ini ya, nggak efektif. Jadi ini bisa kita kembang asbahtum gitu kan. Nah, hal asbahtum apa ya? Akilal fatur, hal asbahtum akilil fatur, apakah kamu sudah sarapan pagi? Misalnya gitu ya. Asbahtum kan antum ya. Asbahtum akilin. Akilin itu kan makan ya. Makan pagi itu kan fatur ya, al-fatur. Asbahtum atau futur ya. Asbahtum akil al-fatur, kamu udah makan pagi? Naam. Ya, asbahna akil al-fatur atau naam aja udah ngerti deh. Naam. Asbahtum akil al-fatur? Naam, asbahtu. Asbahna. Naam, asbahna gitu. Asbahna akil al-fatur. Nah, ini kata-kata asbah. Baik. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Pasti ini agak ini ya nanti untuk ininya. Ini kata-katanya berarti ada 7 ya. Temannya kana berarti 6. Sama kananya jadi 7. Itu. Dan ini bisa diturunkan ya. Diturunkan. Maksudnya apa? Diurai sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya artikan satu-satu yaitu akana ini keadaan atau amsa sore pagi ya, asbah itu pagi, adha itu waktu duha ya. Zolla siang, nabata bermalam, laisa bukan. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada mungkin ya. Pak, kalau Ya. Idul Adha itu waktu apa tadi? Kan tadi Adha itu waktu duha. Kalau Idul Sama. Adha sama. Sama juga Ibu. Itu artinya satu kata. Tapi Adha itu kan waktu duha karena memang apa namanya, peristiwa Nabi Ismail itu kan memang di pagi hari itunya, di waktu duha itu. Nah, kemudian diartikan adha itu ya itu oleh kita ya, diartikannya jadi kurban, jadi udhiyah namanya. Sebenarnya dari waktu duha itu kan pagi ya, waktu matahari terbit sekian ini gitu ya waktunya. Kalau sebelumnya kan namanya itu isyrok ya. Isyrok. Syuruknya. Syuruk itu kan dari subuh sampai duha lah. Syuruk itu pas matahari persis muncul ya. Tapi kalau udah meninggi sedikit, nah itu duha. Udah mulai hangat-hangat itu udah mulai duha. Nah, peristiwa yang Nabi Ismail itu kan memang pagi itu gitu. Sama lah kalau kita diciptakan kan sholat Id pagi itu kan jam 7 ya. Gitu kan, itu sebenarnya kan waktu duha. Waktu duha. Kalau arti kata-katanya kan Id itu kan kembali. Ya. Idul Adha. Ya, kembali ke duha kira-kira gitu. Kembali ke duha. Tapi karena di duha itu ada peristiwa. Ya, peristiwa itu peristiwa kurban ya. Jadi kemudian orang Arab menyebutnya kurban itu udhiyah namanya. Apa hewan yang dipotong di waktu duha. Kira-kira gitulah. Secara ini betul yang Bu Ade bilang itu apa itu Idul Adha. Ya ini juga sama Bu. Nah, itulah bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab ada kata-kata yang ini kalimat ini mesti itu ada hubungannya tuh Bu dengan itu. Kira-kira gitu. Idul Adha, Idul Fitri itu fitur itu apa? Fitra itu ada mengartikan jadi banyak artinya. Fitroh itu artinya kejadian asal, jadi Idul Fitri kembali ke kejadian asal, kejadian kita. Kejadian asal manusia itu bersih, ya berarti Idul Fitri kembali bersih, kira-kira gitu. Kalau fatoro itu artinya kejadian, kembali ke kejadian kita. Kalau
fatur itu artinya makan, ya kita kembali makan. Karena selama Ramadan kita tidak makan pagi kan, tidak fatur, tidak akulul futur, maka Idul Fitri ya kembali makan. Maka akhirnya kata para ulama diutamakan sebelum sholat Idul Fitri kita makan dulu gitu. Karena itu ada fatur tadi, Idul Fitri kembali sarapan lagi gitu, kembali makan pagi lagi. Nah itu ada tuh Bu kaitan-kaitan ke situ. Nah dari situlah kemudian kita jadi mengerti kenapa begitu banyak pengetahuan Islam digali dari menafsir Al-Quran para ulama terdahulu. Tentu dengan alat-alatnya ya. Salah satu alat menafsir itu kan tata bahasa Arab ini, kira-kira gitu. Nanti dari segi itunya, dari segi sebab-sebab turunnya ayat, dari segi macam-macam itu, jadi kemudian muncullah berjilid-jilid tafsir, enggak habis-habisnya para ulama mengartikan itu sesuai dengan pengetahuan mereka, kedalaman mereka, dan rasa bahasa mereka yang mereka ketahui dan mereka alami lah, kira-kira gitu. Kalau ada lagi mangga yang lain barangkali. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Asyura itu kan asyara 10 kan. Jadi Asyura itu kan 10 Muharram. Ya, setiap bulan pasti ada 10-nya sebenarnya, tapi kita tidak menyebut kata-kata Asyura di bulan lain kan. Nah, jadi Muharram kita nyebut Asyura. Gitu. Jadi istilah sendiri ya kan. Jadi ada Asyura, ada puasa Arafah, berarti merujuk kepada tempat kan. Gitu. Tarwiyah ya. Ada tarwiyah, ada Arafah. Kalau tarwiyah apa tuh hubungan ininya? Saya juga belum tahu apa tuh tarwiyah itu ya. Kalau Arafah kan ke tempat ya. Puasa Arafah. Ada puasa tarwiyah. Kemudian ada seperti nisfu Sya'ban. Nisfu kan pertengahan ya. Itu bisa jadi dalam percakapan bahasa Arab nisful lail, tengah malam itu. Maka kalau kita bilang sa'ah wahidah wan nisif, berarti 1:30, jam 1 dan setengah gitu. Nah, kalau jam 1 dan setengah berarti setengah dari 1, maka jadi jam 1:30, kira-kira gitu kan. Itu dalam percakapan berlaku, Bu. Percakapan muhadatsah sehari-hari gitu ya. Itu. Cuman mereka tuh kata-kata nis, itu kadang-kadang nus gitu. Nus nyebutnya nus. Jadi sa'ah wahidah wan nus. Jangan kadang-kadang wan nusfun gitu. Jadi bukan nisfun, bukan wan nis, tapi wan nus. Sa'ah wahidah wan nus. Fa-nya itu hilang, nggak disebut gitu. Jadi kayak disembunyikan gitu. Wan nisif gitu kan. Wan nus, mereka nyebutnya wan nus. Wan nis atau seperti ya, kayak haluk. Nah, itu kan haluka gitu, kayak gitu dimatikan ujungnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ada satu materi lagi yang akan kita bahas terkait dengan ini. Nah, insya Allah di minggu depan semoga tidak ada halangan dan kita bisa lanjut. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Ya, enggak ilal liqa. Ma'assalam. Amin.